Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salamat tapada salama mariule siap pilih masih tonrao atas sibita. Natapa wala keso, natapa tarindri eso, satu tanda bahwa kita ini akan mendapat berkah yang maha kuasa. Ki albiri nenia kita nderiange albirina papuange bataratu ke nabone Dr. Andi Mahdin Pajalangi Mas Samaya si bawa awisan malbina. Iya ki albiri nenia kita nderiang albirina anandaku mpisi yang ini Pak Banwana Lili Libuna Pangkajene Kepulauan Pangkep Mas Samania si bawa awi semelebina. Selamat kepada selamat renung dan risepuadai rijujung riparibot ulu ripate ripakka ulaun nari parade rikalawin ati rialai at daungan di bating naturungi silengereng natakapoy si padangan tahu maega selesureng pas sejingan sompulolo. Pada hari ini saya mendapat kebanggaan dari diri sendiri karena dipersilakan untuk membacakan riwayat singkat Raja Bone ke-14 Latan Riyadi Pesendrima. Namun saya tidak akan membacakan, tapi saya akan menceritakan ini. Aja Kimabusung rampe-rampe bau-bauna buata mangkau maka sepulona pabone ia ripak ia sengenge Latan Riyaji arung awam pone mangkau ke sepulona pabone madindroe risiang dulunya pangkep. Setelah kekalahan Raja Bone ke-14 ke-13 Lamak Dharma Madindroe ribu kakak. Ya, ada petunjuk dibuka maskernya supaya wajah saya kelihatan gagah. Jangan dilihat umurnya, lihat penampilannya. Setelah kekalahan Raja Bone ke-13, Lamak Dharma Madindroe ribu kakak pada tahun 1640, kakak kandung dari Raja Bone yang dimakamkan ini, maka Raja Bone ditawan, dibawa ke goa dan diasingkan ke sebuah tempat yang bernama Sandrangen. Jadi kalau kita ke Makassar, kita mau lihat di mana tempat pengasingannya Raja Bone, kita ke Sandrangen. Di Bone vakum. Tiba-tiba para adik pitu yang ada di Bone mencoba-coba menjemput adik kandungnya Arung Awam Pone yang bernama Latan Riyaji dan dinobatkan sebagai Raja Bone ke-14. Inilah yang membuat Karendri Goa tambah murka. Sudah dikalah masih ingin membuat kembali perlawanan dengan mengangkat raja. Setelah Latan Riyaji diketahui bahwa diangkat menjadi raja di Bone, terjadilah peperangan yang dahsyat antara Goa dengan Bone. Karena persenjataan, kekuatan,
yang dimiliki oleh Bone tidak seimbang dengan persenjataan yang dimiliki oleh gua. Maka Bone dipukul mundur sampai ke sebuah desa yang namanya Pasempe. Lalu kekalahan ini tertulis di dalam lontara. Kekalahan di Pasempe itu dia numerta sebagai Betaye di Pasempe. Lalu Raja Bone ke-14 ini ditawan, dibawa ke gua. Mau ditawan ke Sandrangeng, sudah ada saudaranya. Jadi dihijrah ke Pangkep. Disinilah di Siang diasingkan. Pengasingan Raja Bone ke-14 itu di Wanua Pangkep di Siang. Siang ini perlu saya jelaskan, hegemoni pertama di Selebet Selatan ini adalah Siang. Kemudian menyusul gua di abad ke-17 Bone membawa ke Republik. Setelah beliau 3 tahun menghadapi suka duka peperangan, 1643 beliau mangkat dan dikuburkanlah, dimakamkan di tempat ini. Itulah sebabnya anumertanya Madinroe di Siang. La Tendriaji ada saya dapat di FB itu La Tenroaji. Jadi kalau di Bone itu La Tendri Tapu, ya La Tendriaji, ya itu pakai Tendri. Raja ini tidak lama pemerintahannya, hanya 3 tahun. Di dalam lontara ditulis bahwa turunannya hanya tertulis 1 orang, yaitu Ipak Bele Aruk Batu-Batu. Kemudian melahirkan Demanesa Aruk Kadin. Inilah yang tertulis turunannya di dalam sejarah. Pada waktu itu Bone dibawa kekuasaan Goa selama 17 tahun. Di dalam lontara Naripoatan atau Bonesi Itaitana 10 itu tahun. Raja Goa mengambil alih pemerintahan. Raja Goa membuat raja perwakilan di Bone yang namanya Jenang. Ditunjuklah Karen Sumana, seorang bangsawan Goa, untuk menduduki tahta Jenang, raja perwakilan di Bone. Ketika Karen Sumana berangkat ke Bone, bertemu dengan para adik Pitu dan seluruh Pak Benuan Tanah Bone, kelihatannya tidak mampu memerintah raya dan para struktur kerajaan di Bone ini. Susah diatur. Akhirnya kembali melapor kepada Songbaya Karengeri Goa. Kami tidak mampu untuk duduk sebagai jenang di Bone. Lalu Karenge mengatakan, kalau begitu saya ganti, saya pecat kamu dan saya ganti Arutanete Tobala, jenang kedua di Bone. Inilah yang masuk ke Bone. Masuk ke Bone, rupa-rupanya Jenat Tobala ini rasnya Bone. Akhirnya kelihatannya berkepala di Goa, tapi kerjanya bergerak di Bone. Akhirnya bisa mempersatukan rakyat Bone untuk mengangkat beliau sebagai Suro Matape. Oleh sebab itu tambah murkalah Kareng Songbaya di Goa dan dikutuk, dipersilakan Tobala ini membawa 8.000 manusia untuk dipekerjakan penggali padi demi kepentingan kerajaan Goa di Pari Benteng Sumbaofu. Tanpa konsumsi, harus bawa sendiri, yang tidak kena pasal hanya orang tua yang lanjut umur dan anak-anak di bawah umur. Dibawalah ke sana, melintasi hutan, tidak ada jalan seperti sekarang. Tidak ada pedoman di mana timur, barat, dan sebagainya. Akhirnya, karena kekuatan mistik, kepercayaan ilmu dalam dan batinnya, tibalah di Goa, diserahkan kepada Karenge di Goa. Rakyat Bone dan rakyat Sompeng di sana dipekerjakan sebagai budak. Bekerja dari pagi sampai malam dan sebagainya. Banyak yang mensakit, banyak pula yang meninggal.
Pada waktu itu Raya Bone dan Sopeng dibagi tempatnya ke Bate Salapan di gua. Ada ke Bate Salapan di sana dan di sini. Inti daripada bangsawan Bone dan Sopeng ditempatkan di Mangada Cina. Karayeng Patinggal Luang yang terkenal dengan arif dan bijaksananya sebagai Mangkubumi kerajaan gua. Beliau merangkap sebagai Mangkubumi di kerajaan Talo. Di sanalah neneknya, di sanalah dididik. Turunannya ini Letendri Tata menjadi seorang bangsawan yang berkarakter. Itulah Letendri Tata. Saya kembali lagi karena nanti sampai 3 jam ini tidak putus. Setelah Bone dibawa, sudah mulai bergolak. Sekarang kita akan melepaskan diri dari gua. Ini Tobala balik haluan, kembali mendukung ide Pese Nasiri dari Arupalaka. Lalu bersatu. Di bulan purnama pesta adat di Talo itu orang Bone melarikan pasukannya menuju ke Maros, menuju ke Jatapareng, sampai di Lemuru. Disinilah perang besar yang tak ada taranya antara gua dan Bone. Barangkali terlalu jauh. Jadi pada tahun 1943 raja ini mangkat di Siang. Hanya 3 tahun sebagai Raja Bone. Dengan demikian digelarlah Matinroe di Siang. Ada pesanan di dalam Lontara bahwa wahai cucu-cucuku di kelak hari, pertahankanlah, peliharalah budaya, karena kebesaran bangsa kita, budaya kita di masa datang di tangan para pemuda yang saya harapkan. Don't fool away your time, because the future live with the young. Inilah pesanannya. Singkat saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.